Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan kelima kelas H. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa bertemu di forum ini untuk melanjutkan kegiatan ruang kolaborasi, yaitu untuk melihat hasil diskusi dari masing-masing kelompok di modul 1.1, yakni filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, sebelum kita laksanakan kegiatan ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar apa yang akan kita laksanakan bisa terlaksana dengan lancar dan barokah. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu, saya lihat wajah dari Bapak Ibu ini ceria, secerah ceria. Ada Bu Husnul, Pak Timbul, Pak Tukimin, Pak Heri, bagaimana kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Kemudian ini setelah duduk agak lama, mulai dari pagi, mari kita renggangkan otot-otot kita. Iya betul. Kita taruh ke depan tangan kita. Kemudian kita balik seperti ini, baik. Nah, monggo Pak Timbul. Nah, kita geser ke kiri. Kembali geser ke kanan. Kembali. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu. Akan saya tayangkan PowerPoint yang berkaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Ruang kolaborasi kita akan melanjutkan kegiatan yang lalu. Kegiatan yang lalu Bapak Ibu sudah berdiskusi di kelompok masing-masing. Maka saatnya sekarang di forum ini, forum diskusi ini, kita akan mengkolaborasikan apa-apa yang sudah Bapak Ibu terima, dibagikan ke teman-teman yang lain, ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan tersebut. Nah, Bapak Ibu, agar kegiatan diskusi ini bisa berlangsung dengan baik, maka akan kita buat beberapa kesepakatan, ya, seperti yang tampil di layar Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silahkan nanti semuanya bisa berpendapat, tapi rambu-rambunya adalah harus berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, gantian, ya, tidak saling menindih suara. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan oleh host. Dalam hal ini, saya sebagai fasilitator nanti akan mempersilahkan Bapak Ibu yang berkesempatan untuk berpendapat. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Nah, jangan tengok kanan kiri, sepenuh hati, sepenuh perasaan, pikiran ada di ruang ini. Kemudian yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Semua kegiatan akan terasa ringan apabila kita dasari dengan perasaan gembira. Bapak Ibu, apakah kesepakatan ini bisa disepakati oleh Bapak Ibu? Ya. Siap Pak. Siap. Baik Bapak Ibu. Kegiatannya adalah seperti ini. Yang pertama nanti presentasi hasil diskusi kelompok. 3 kelompok ini nanti semuanya akan menampilkan hasil diskusinya. Nanti dimulai dari kelompok ke-1 ya. 1 ya Pak ya. Kemudian yang kedua nanti tanggapan dari kelompok lain. Nah, karena kelompok 1 itu mempresentasikan hasil diskusi, nanti kelompok lain dipersilahkan untuk bisa menanggapi, memperdalam, menanyakan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Dan
di akhir kegiatan nanti insya Allah saya akan memberikan penguatan terhadap apa yang sudah Bapak Ibu diskusikan. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada kegiatan pertama, yaitu presentasi kelompok. Seperti yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya, nanti saya beri kesempatan kepada kelompok 1, juru bicaranya siapa, monggo. Kemudian juga di kelompok 1 nanti tunjuk siapa notulennya untuk mendokumentasikan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Monggo kelompok 1 siapa yang akan tampil? Ya Pak, terima kasih. Kelompok Baik. 1, saya Saya akan stop sharing tampil dulu, Pak. nggih. Ya. Ya, saya tampilkan hasil diskusi kelompok kami Pak. Ini ya Pak ya, untuk kelompok 1 hasilnya adalah yaitu maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan berat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian dasar pendidikan among ing ngapso tulodo ing madya mangkarsa dan tuturi handayani. Begitu Pak penampilan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1, saya mau dari kelompok kami, mohon maaf ada kurangnya, mohon untuk ditanggapi Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari kelompok lain. Saya harapkan Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan, masukan, memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tersebut. Monggo akan dimulai dari kelompok berapa yang akan memberikan tanggapannya? Kelompok 3 Pak. Baik Pak Timbul, monggo Pak Timbul. Oh ya. Tadi dijelaskan tentang sikatnya sistem among. Sistem among itu yang dimaksud dengan sistem among yang ing ngarsa tulodo itu implementasinya di sekolah yang bagaimana? Terima kasih Pak. Saya akan menjawab untuk sistem among itu yaitu tentang ingat sesuatu yaitu ketika maknanya adalah ketika kita berada di depan kita harus bisa teladan bagi anak-anak. Kemudian ketika kita berada di tengah anak-anak kita harus bisa membangkitkan semangat anak, menggali potensi anak, memotivasi anak gitu Pak. Kemudian ketika kita berada di belakang kita adalah untuk mendorong anak, mendorong bagaimana anak itu bisa maju mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya itu tadi Pak. Barangkali demikian Pak tanggapan dari saya. Demikian atau ada teman yang mau menanggapi? Enggak gitu. Atau cukup? Iya. Sudah cukup? Iya. Terima kasih kelompok 1 ini jawabannya. Selanjutnya ini masih ada waktu. Silahkan barangkali ada kelompok lain yang juga akan menanggapi dari kelompok 2, kelompok 4, kelompok 2 yang belum. Pak Tukumin barangkali ingin menanyakan atau memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih. Dari saya penjelasan sudah cukup Pak, sudah bagus. Sudah bagus ya. Pendapat dengan yang disampaikan kelompok yang lain. Baik. Kelompok yang belum berpendapat, Pak Heri Pratomo, barangkali ada yang disampaikan, monggo. Terima kasih Pak. Jadi saya rasa yang dipaparkan sudah lengkap itu Pak. Dan iya. Bagus. Iya. Baik Bapak Ibu, Bu Kusnul, ini teman-teman sudah menanggapi dan cukup puas dengan jawaban dan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk itu kita beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, terima kasih Bu Kusnul. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya, kita lanjutkan di tahap berikutnya. Ya, Bapak Ibu. Kita akan melihat
dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, ya, kita akan memberikan penguatan yang berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu diskusikan di kelompok, kemudian juga sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, kemudian juga kelompok-kelompok lain juga sudah melaksanakan presentasi, ditanggapi, maka beberapa hal yang perlu mendapat penekanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa manusia itu sejak lahir itu mempunyai kodratnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian anak ini akan menjadi apa nantinya itu sangat tergantung dari lingkungan dan orang-orang yang memberikan bimbingan kepada anak tersebut, ya. Nah, beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang pengajar atau guru itu menuntun, ya, menuntun. Apa itu menuntun itu? Menuntun itu maksudnya among, kalau bahasa Jawanya itu among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Ya, seperti tadi sudah sampaikan, bagaimana kita bisa menjadi teladan, bagaimana kita bisa menyemangati teman atau murid-murid kita, dan juga bagaimana kita bisa tetap mengobarkan semangat mendorong dari belakang. Hal-hal ini adalah penting bagi seorang guru agar murid kita itu terfasilitasi untuk perkembangannya. Kemudian dalam pendidikan itu dikenal dengan bermain, ya. Jadi pada tahapan tertentu ada namanya wirogo, ada wiromo, ya. Pada tahapan wirogo itu perkembangan fisik anak itu sangat cepat dan di sana diperlukan gerak agar anak itu terfasilitasi perkembangannya. Nah, ini maka di tahap itu bermain itu adalah bagian dari proses belajar. Nah, kemudian beberapa yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa pendidikan itu berpihak pada anak. Bapak Ibu, semua yang kita laksanakan pada akhirnya adalah untuk anak atau untuk murid-murid kita. Jadi kita memfasilitasi agar anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabu rasa, ya. Artinya tabula rasa. Itu karena artinya bukan seperti kertas putih yang bisa dicoret, ya. Dicoret-coret oleh guru atau orang tuanya menjadi apa saja. Tapi pada dasarnya anak itu sudah mempunyai kodratnya sendiri, tetapi itu masih seperti garis, itu masih samar-samar. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka garis itu tetap samar-samar, tidak bisa menjadi jelas. Maka tugas guru, tugas orang tua adalah memperjelas kodrat yang ada pada anak tersebut agar menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya yang seperti apa? Yaitu yang bahagia. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ini budi pekerti ini kaitannya dengan bagaimana rasa, pikir, kemudian segenap perhatian kita itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadi tenaga atau kekuatan yang positif. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya dari awal, anak-anak kita didik sampai pada akhirnya mempunyai budi pekerti yang baik. Dan ada satu lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu mengenai filosofi petani. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu seperti biji tumbuh-tumbuhan, misalnya biji jagung. Kalau ditaruh di batu yang kering, tentu saja jagungnya tidak akan tumbuh, ya. Tapi kalau ditaruh di tanah yang sudah disiapkan, ada pupuknya, basah, ada sinar matahari, maka dia akan menjadi jagung. Tetapi kita juga tidak bisa berharap bahwa jagung itu akan menjadi padi, sehingga karena kodratnya jagung ya menjadi jagung. Nah,
tapi nanti menjadi jagung yang bagus, yang besar, buahnya, bijinya banyak dan seterusnya. Ini hal yang perlu menjadi perhatian kita, menjadi penguatan bagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, seperti apa yang sudah kami sampaikan, barangkali ada yang ingin umpan balik, boleh Bapak Ibu boleh menanyakan atau memperdalam apa yang baru saja kita sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Ya. Ada? Cukup Pak. Cukup ya? Ya, Baik. baik. Sudah jelas, Pak. Ya, baik. Kalau sudah cukup jelas, alhamdulillah. Kemudian tugas berikutnya dari Bapak Ibu adalah merevisi hasil diskusi tadi yang sudah disampaikan, dari masukan-masukan dari teman-teman tadi, Bapak Ibu bisa memperbaiki lagi. Nah, setelah sudah baik, sudah fix, nanti diunggah di LMS. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tetap semangat karena perjalanan kita masih jauh, perlu stamina, semangat yang tinggi, tapi di ujung perjalanan itu insya Allah kita akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi dunia pendidikan kita kelak ya, menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu, di pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, Bapak Ibu bisa nyicil baca-baca di LMS mengenai materi ini sehingga pada saatnya nanti Bapak Ibu bisa memperdalam pada saat bertemu dengan instruktur. Begitu Bapak Ibu, mari kita sebelum diakhiri kita ambil foto bersama-sama Bapak Ibu ya. Bentar ini stop sharing dulu. Ya, sudah. Kita ambil posisi terbaik. Kita foto. 1, 2, 3. Iya. Lagi 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali apa yang saya bawakan, kata-kata maupun tingkah laku saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak.